Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukita Dwistiarini. Saya berasal dari kelas PAI 4B. Di sini saya mau presentasi fikih dari kelompok 12. Saya membuat video presentasi karena pada saat presentasi tidak masuk dikarenakan sakit. Kelompok saya membahas tentang hibah, sedekah, dan hadiah. Oke, yang pertama adalah hibah. Apa sih hibah itu? Nah, hibah itu artinya pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan balasan apapun. Nah, apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain, maka si pemberi itu menghibahkan pemiliknya. Karena hibah adalah artinya pemberian. Menurut mazhab Syafi'i, hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi ini masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Yang kedua adalah hukum hibah. Jadi, hibah itu diisyaratkan dan dihukumi mandub atau sunnah dalam Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau orang yang memerlukan pertolongan. Jadi hibah itu hukumnya sunnah. Nah, yang ketiga, rukun dan syarat hibah. Yang pertama adalah penghibah. Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain. Syaratnya adalah pemilik harta yang sempurna, cakap bertindak secara sempurna, yang dimaksudkan adalah baligh dan berakal. Nah, yang ketiga adalah tidak dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya syaratnya adalah penerima hibah. Jadi ada pemberi, ada penerima. Penerima adalah orang yang menerima pemberian. Dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah. Pada dasarnya, setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan di sini anak-anak atau mereka yang berada di bawah pengampuan dalam menerima hibah melalui kuasanya atau wali. Syarat selanjutnya adalah barang yang dihibahkan. Jadi ada orang yang ngasih, ada penerima, ada juga barang yang dihibahkan. Barang yang dihibahkan adalah orang yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lain. Pada dasarnya, segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan. Misalnya harta gono gini, benda bergerak atau tidak bergerak. Tapi harus memenuhi syarat seperti berikut. Yang pertama, benda yang dihibahkan itu mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah. Yang kedua, barang yang dihibahkan itu sudah ada. Yang ketiga, objek yang dihibahkan itu merupakan sesuatu yang boleh dimiliki menurut agama. Yang keempat, harta yang dihibahkan tersebut mestilah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah. Nah, rukun terakhir adalah sighot. Sighot adalah kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah. Karena hibah itu semacam akad. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan qabul adalah kata yang diucapkan oleh orang yang penerima hibah. Jadi ada penghibah, ada juga menerima hibah. Nah, selanjutnya adalah hal yang membatalkan hibah. Ulama mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kapan saja hibah tersebut diambil alih sesuai dengan izin pemberi hibah atau barang hibah sudah diserahkan, maka hibah menjadi tetap tidak sah untuk diminta kecuali bagi ayah atau ibu dan seterusnya. Selanjutnya adalah hikmah hibah. Hikmah hibah diisyaratkan penghibah pemberian sangat besar karena hibah itu bisa menghilangkan rasa iri, dengki, dan menyatukan hati dalam cinta, kasih, dan sayang.
menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan, dan kemuliaan. Selanjutnya membahas sodakoh. Selanjutnya kita membahas tentang sodakoh. Apa sih sodakoh itu? Sodakoh itu berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kewajiban yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antaranya adalah ayat yang dimaksud Quran surat An-Nisa ayat 114, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh atau manusia itu memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Selanjutnya membahas hukum sodako. Sodako itu pada dasarnya adalah sunnah. Artinya jika dilakukan itu mendapat pahala dan jika ditinggalkan itu tidak berdosa. Di samping sunnah, ada kalanya hukum sedekah itu menjadi haram, yaitu dalam kasus seorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Seperti kita tahu orang yang kita kasih sedekah itu tadi uangnya mau dibuat berjudi ataupun membeli miras, itu tidak boleh. Nah, terakhir, ada kalanya juga hukum sedekah itu berubah menjadi wajib ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya. Sementara dia punya makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah itu juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga. Selanjutnya adalah membahas rukun dan syarat sodako. Rukun sodako dan syaratnya adalah yang pertama orang yang memberi. Syaratnya itu orang yang memiliki benda dan berhak untuk mentasyarufkan atau memperedarkannya. Yang kedua orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada orang yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Selanjutnya adalah ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerima dari orang yang menerima pemberian. Contohnya, ijabku kayak barang ini kita kasihkan ke kamu. Terus nek qabul itu iya barang ini saya terima. Itu contohnya ijab dan qabul. Selanjutnya adalah barang yang diberikan. Syaratnya adalah barang yang dapat dijual. Contohnya itu pakaian, beras, terus dan lain-lain. Selanjutnya membahas hal yang membatalkan sodako. Yang pertama adalah alman atau mengungkit-ungkit. Yang kedua menyakiti hati. Yang ketiga riak dan sum'ah. Yang keempat harta haram. Dan yang kelima menarik kembali sedekah. Selanjutnya hikmah sodako. Yang pertama, orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang menerima sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Yang kedua, mempererat hubungan sesama manusia, terutama kepada kaum fakir, miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois, dan dapat membersihkan harta serta dapat meredam murka Tuhan. Yang ketiga, orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya tidaklah seorang laki-laki berada di pagi hari kecuali dua malaikat berdoa, ya Allah berilah ganti orang yang menafkahkan atau menyedekahkan hartanya dan memberikan kehancuran orang yang menahan hartanya. Selanjutnya adalah membahas hadiah. Hadiah itu pengertiannya
pemberian berupa uang, barang, jasa, atau bentuk manfaat lainnya yang diberikan kepada seseorang tanpa adanya tuntutan imbalan, sebagaimana yang terjadi dalam transaksi perdagangan. Hukum hadiah. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang menjadi pedoman bagi umat muslim. Rukun hadiah. Rukun hadiah itu yang pertama pemberi hadiah, penerima hadiah, barang yang dihadiahkan, dan siwot. Syaratnya adalah yang pertama, memberi hadiah harus memiliki hak penuh atas barang yang dihadiahkan. Terus, pemberi hadiah harus berakal, balik, dan cakap melakukan tindakan hukum. Pemberian dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Selanjutnya adalah hikmah pemberi hadiah. Yang pertama adalah hadiah dapat menghilangkan penyakit hati. Hadiah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang. Hadiah dapat menghilangkan dendam. Kesimpulannya adalah hibah, sedekah, dan hadiah merupakan bentuk pemberian yang dianjurkan dalam Islam sebagai wujud kepedulian sosial dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan. Hibah adalah pemberian hak milik kepada orang lain secara sukarela, sedangkan pemberian sedekah merupakan pemberian yang dilakukan dengan tujuan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadiah adalah pemberian yang bertujuan untuk menunjukkan penghormatan, kasih sayang, serta mempererat hubungan sosial antar sesama. Sekian penjelasan dari presentasi saya selaku kelompok 12. Mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.